Karena saya hampir tiap hari di gerejanya Romo Mangun pada waktu itu tanpa saya kehilangan Islam saya. Dan Romo Mangun juga tidak peduli saya Muslim. Yang penting sebagai manusia output saya baik. Dan dia sebagai manusia outputnya baik kepada saya. Maka orang Islam jangan menyembah sembahyang, jangan menyembah ibadah. Ibadah itu bukan tujuan. Kita ini kan mengalami ironi luar biasa ya. Agama-agama di muka bumi ini kok malah menjadi sumber konflik ya Roma ya. Jadi saya itu kadang-kadang terus capek ngomong agama, jadi saya mundur 2 langkah. Piye nek carane kira-kira upama ora ana agama ngono wani ora dhewe hidup damai iso apa ora ya gitu. Jadi saya berpikirnya gini. Tuhan kan bikin Big Bang dulu. Tuhan bikin pancaran cahaya. Kalau dalam tasawuf disebut Nur Muhammad. Kemudian pancaran cahaya ini menjadi kumparan yang berputar-putar sampai akhirnya ada yang memadat dan jumlahnya bertriliun-triliun sampai akhirnya jadi susunan bintang-bintang. Kemudian ada tata surya yang luar biasa banyak. Jadi ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang pertama itu cahaya. Kemudian cahaya itu menjadi benda-benda, ada yang menjadi benda padat, ada yang menjadi benda cair, ada yang menjadi benda gas. Kemudian katakanlah itu satu level, satu dimensi cahaya, kemudian dimensi benda. Jadi kita ini, manusia ini adalah hasil evolusi dari sekian dimensi. Yang pertama cahaya, kemudian benda. Jadi kita ini sebenarnya kan tidak lebih dari kerikil, batu, tanah liat dan seterusnya. Tetapi ada evolusi dari benda itu, yaitu pertama dia benda, cahaya dulu, kemudian menggumpal jadi benda. Kemudian benda ini ada yang berketumbuhan, yaitu tanam-tanaman. Ini dimensi berikutnya. Kemudian benda berketumbuhan, bernafsu, berdarah daging, itu namanya binatang. Nah binatang yang keempat ini, binatang ini begitu dikasih akal oleh Tuhan, maka dia disebut manusia. Tandanya adalah dia punya 3 unsur. Jadi dalam pengetahuan yang saya dapatkan, Adam dulu dibikin Tuhan, terus ditiup kepalanya sehingga berakal, kemudian ditiup dadanya sehingga punya hati nurani, kemudian ditiup syahwatnya. Hidup manusia, adanya negara, adanya sistem sosial, adanya kebudayaan atau apapun, sebenarnya adalah untuk menentukan manajemennya gimana ini, antara akal sama hati nurani sama syahwat ini, yang primer mana, yang ketua mana, yang wakil mana, yang bahaya mana, yang baik mana. Kalau keliru kita memanage 3 hal ini, maka manusia gagal menjadi manusia. Saya ingin tanya sama Bapak, di antara ini akal, hati, sama syahwat itu pemimpinnya yang mana Bapak? Yang punya kehendak itu syahwatnya apa hatinya apa pikirannya? Yang punya kehendak hatinya. Kemudian akal membantu hati untuk membatasi diri. Nek karepe hati kan rabi 10, korupsi oke gitu ya, gawe kelambi 10 gitu ya, punya mobil banyak. Kalau maunya hati kan tidak terbatas, karena hati itu dia bersifat kayak api, dan api itu membara kalau syahwat mempengaruhi dia. Jadi antara akal, pikiran, hati itu ada sistem kontrol. Pikiran ini aslinya dia cuma otak, tapi karena ditiup oleh gelombang elektromagnetiknya Tuhan di atas ubun-ubun sini, maka dia punya fungsi software sehingga dia bisa berpikir. Jadi otak adalah pikiran adalah otak, akal adalah otak yang ditiup oleh kehendak Tuhan sehingga dia bisa punya fungsi berpikir. Kambing juga punya otak tapi tidak mendapat tiupan hidayah dari Tuhan, maka kambing tidak bisa berpikir. Kan gitu kira-kira ya. Nah, gunanya berpikir adalah menentukan regulasi-regulasi, menentukan batasan-batasan. Kalau jadi manusia diberi kebebasan, tujuannya adalah untuk memahami batasannya. Kalau orang tidak mengerti batasnya, dia akan hancur dengan sendirinya. Maka akal gunanya adalah untuk menemani hati supaya hatinya punya batasan. Nek karepe ki yo bar dadi gubernur apa bupati ki yo, nek iso yo
pindho, nek bar pindho ya bojone, bar bojone ya besane, bar besane ya ponakane, pokoknya terus lah. Dia caranya 2014 iki partai yang berkuasa harus naik dari 7,5% konstituennya. Kalau sampai tidak naik dari 7,5%, insya Allah pemilu diusahakan untuk batal. Nah, supaya naik, maka partai-partai oposisi, partai yang besar, yang lain, terutama PDIP sama Golkar, harus dicari tokoh-tokohnya yang punya masalah dan dicoba dilaporkan ke KPK untuk diseret ke dalam penjara. Jadi akan ada TO, target-target operasi yang sangat besar-besaran dari sekarang sampai Maret yang akan datang. Tokoh-tokoh yang Anda kagumi tiap hari di televisi, di koran-koran, mereka adalah juga target-target operasi. Tujuannya adalah supaya dua pesaing ini tidak bisa apa-apa sehingga yang berkuasa ini bisa naik konstituennya. Itu semua adalah syahwat, yaitu ketika pikiran tidak mampu menemani hatinya sehingga syahwatnya yang akhirnya berkuasa atas hatinya. Saya nggak akan panjang lebar berceramah mengenai ini, pokoknya intinya itu saya tanya sama sampean. Menurut sampean politik kita sekarang itu yang mimpin ininya apa ininya? Udah ya, gampang aneh lah. Lumayan lah wis. Bangane ilmiah wis. Syahwat itu tidak hanya seks, syahwat itu segala sesuatu yang tidak proporsional. Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang seperti api sifatnya, bukan seperti air, bukan seperti benda padat. Karena kalau api itu tidak ada ukurannya. Sebatang korek api saya bakarkan ke karpet ini, seluruh karpet terbakar, seluruh panggung terbakar, seluruh gereja terbakar, selanjutnya seluruh Semarang terbakar, bisa jadi seluruh Pulau Jawa terbakar, dan berarti seluruh dunia bisa terbakar hanya oleh sebatang korek api. Itulah sifatnya hati, apalagi kalau dipengaruhi oleh syahwat. Menurut sampean Indonesia sekarang dipimpin oleh nurani apa oleh akal sehat apa oleh syahwat? Ah, jelas ya. Jadi nek digambar ku ndase iki syahwat. Ah, sing pinter ngelukis sesuk dilukis ya. Syahwat itu syahwat itu keserakahan lah. Keserakahan, orang yang tidak tahu batas gitu ya. Maka pikiran ini kan urusannya regulasi, urusannya memahami batasan-batasan. Ilmu pengetahuan gunanya adalah supaya manusia mengerti empan-papannya, kan begitu. Nah, Bapak sekalian, setelah benda berketumbuhan, benda bernafsu yaitu hewan dan berdarah daging, baru kemudian menjadi manusia. Jadi menurut saya, untuk berdamai di antara kita, sudahlah, tidak usah kita gunakan Islam dulu, Kristen dulu, tidak usah kita gunakan Buddha, Hindu, Konghucu dulu, kita gunakan kemanusiaan dulu deh. Kalau Anda itu manusia, mosok sih Anda akan nyakitin orang? Anda cukup punya nurani saja dengan akal sehat. Mosok kue harap ngelarani wong, mosok kue harap nyolong, mosok kue harap matani wong. Kalau manusia lulus jadi manusia, insya Allah meskipun dia tidak beragama, insya Allah kok damai satu sama lain. Kalau manusia benar-benar manusia dengan manajemen yang bagus antara pikiran dan hati nuraninya untuk mengatasi syahwatnya, insya Allah manusia bisa berdamai. Jadi karep kuki jadi wong sik ngono lho. Lagi sinau agama. Lagi wong wae durung ya. Lho nek wong ki ora nglarani wong, nek wong ki ora ngonek-ngonekke wong, nek wong ki ora tidak merendahkan orang, tidak membunuh orang, tidak membenci orang, kan begitu. Jadi cukup jadi manusia saja, asal kita lolos jadi manusia harus lumayan. Terus saiki iki justru mergo wong duwe agama yo dadi dudu menungso. Kok iso lho nduding kowe kafir lho? Cak Nur Kholis Majid ketika mau meninggal, Pak, itu didatangi oleh dua orang tokoh agama. Cak Nur ini menurut dokter sampean itu tinggal 1 minggu usianya sampean. Karena banyak dosa sampean itu. Tobat mulai sekarang. Lu kok arep mati lho, kono kene ngono. Iso kowe kancamu ning rumah sakit jare dokter kira-kira iki garis minggu iki wis parah iki wis ora iso apa-apa njur kowe kondo. Dik wis tenang wae ora apa-apa kuwi garis minggu wis pokoke saiki sing tobat lah saiki ya ngono. Entuk ngomong ngono kuwi. Entuk wong picek kok ora ni kowe kok picek ngopo to? Ana wong jingklang sikile, pincang cang nang dicang ngono kuwi. Entuk ngono kuwi. Ana wong merongos terus halo merongos ngono entuk.
Ento cukup jadi manusia, kita tidak akan menyakiti orang, itu maksud saya. Jadi mungkin saya mundur 2 langkah. Katakanlah Anda bukan orang Islam, katakanlah Anda bukan orang Kristen, katakanlah Anda orang yang tidak beragama. Asalkan Anda manusia, insya Allah pasti damai. Manusia tidak suka bermusuhan. Gitu loh. Saya tidak mau punya musuh, sama sekali tidak mau saya. Dan soalnya kalau terpaksa musuhan ya domeng cangkem. Nek jan musuhan lah ya paten-patenan loh, musuhan kok tanggung. Saiki musuhane mung nang masjid nyacat. Ning pengajian ngonek-ngonekke wong cangkem. Nek musuhan ya paten-patenan, musuhan ora paten-patenan. Ngono lho, nek karepku, nek ora aja musuhan, ayo kekancan. Maka saya kekancan sama Romo-Romo sejak dulu. Sama pendeta-pendeta lho, aku ya Romo Mangun tuh pakai peci dan aku guyon. Romo Mangun wis nganggo peci mbok wis sembahyang subuh ngono aku. Asem ya Indonesia gitu kan dia. Lo guyon dengan batas-batas tertentu gitu loh. Karena saya hampir tiap hari di gerejanya Romo Mangun pada waktu itu tanpa saya kehilangan Islam saya. Dan Romo Mangun juga tidak peduli saya Muslim. Yang penting sebagai manusia output saya baik, dan dia sebagai manusia outputnya baik kepada saya. Maka orang Islam jangan menyembah sembahyang, jangan menyembah ibadah. Ibadah itu bukan tujuan ibadah. Lah saiki kleru saiki sing dipamerke, kayak wong alim kayak lho sik. Kayak pas ditangkep kayak pas tahlilan ya yon kayak. Jadi ibadah itu ke gereja itu kan nyirami jiwa ya Romo ya. Ben wah apik kan gitu lah. Wohe kuwi dudu ibadah kuwi, wohe kuwi kelakuan apik, amal soleh atau dharma. Dharma kepada manusia lain itulah buah dari kehidupan. Supaya berbuah subur dan dinikmati semua orang, maka orang beribadah. Karena ibadah itu menyirami jiwamu, menyirami pikiranmu supaya sehat, menyirami hatimu supaya lembut dan penuh cinta. Itulah gunanya ibadah. Bukan ibadah adalah identitas. Nah, ini sangat susah ini. Wong Islam ini begitu, di wong Islam gelar 5. Haji sopo. Lu nek dijangkepi kan kuwi begitu sholat untuk gelar musolli. Begitu zakat, begitu berzakat untuk gelar muzaki. Lunga kaji, haji. Terus syahadat, syahid. Jadi setiap orang Islam mau mana jenenge Sutarno, kuwi jenenge syahid, musolli, muzaki, soem, haji. Lho 5 gelare. Gitu, Bapak sekalian. Ini waktunya tidak banyak, tapi inti yang saya omongkan adalah saya kemana-mana tiap hari ya. Tadi malam kita di Sukoharjo juga ngomongnya kayak gitu. Wis tadi menungso sik, sinau sik, duwe ati dhisik, duwe toleransi sik. Iku agama ning nek kowe ngopo kowe beragama ning dadi menungso wing durung, kowe iki tamat SD we durung kok ndadak kuliah. Gitu loh, maksud saya mbok jadi manusia dulu, lagi wong we durung. Ibarat lukisan elek we durung, apa meneh apik gitu loh. Jadi Bapak sekalian mohon maaf saya tidak akan ngomong mengenai Islam itu gimana, Kristen bagaimana, tapi manusia kita. Karena setahu saya agama itu sebenarnya memanusiakan manusia. Anda menjadi orang Islam supaya kemanusiaan Anda betul-betul sebagaimana yang Tuhan maksudkan dulu sebagai manusia. Nah, jadi poin saya pada malam hari ini adalah mengandalkan kemanusiaan untuk mencapai perdamaian. Dan secara kebudayaan saya kok tidak pernah melihat bahwa Indonesia itu suka bertengkar tuh dari dulu. Kemarin kita ke gereja Ganjuran, itu gereja tertua di Jogja ya Romo ya. Dan tidak pernah ada satupun kasus di mana orang Ganjuran Muslim dan Katolik bertengkar. Malah nek Natal yo diewangi, nek riyo yo diewangi, yo motivasine dhewe-dhewe. Ana sing pengen wae panganane enak ngewangi yo ono kuwi. Gitu. Di Jombang, di tempat saya di Gereja Mojowarno itu sudah 80 tahun lebih dan tidak pernah ada satu kali pun konflik antara orang Islam dengan orang Katolik di Mojowarno, Jombang Selatan. Apa meneh wong Jombang aja meneh kok
karo kanca Kristen, wong karo genderuwo ya guyon nek wong Jombang. Gak ono masalah. Dan wong Jombang nggak mungkin fanatik-fanatik. Mereka tidak mungkin mengagumi siapa yang tidak pantas. Gus Dur dadi presiden wae wong Jombang ora gumun kok. Aku Bali iki ora dihormati ning Jombang. Aku merasa terkenal biyen aku ndur Bali nang Jombang iki ya apa nun ngene. Wah, Jombang iki wajar. Aku ning yo diambung tangan kowe nang Jombang di nun ngono kan. Aku sekali saya khutbah di Jombang dan saya tidak mau lagi seumur hidup khutbah di Jombang. Mau jamaah kaya ngono kae. Angger kene ngomong para jamaah Jumat yang berbahagia terus ngurune bagian dasmu. Utang gak nyaur-nyaur bahagia. Oh, jamaah grundel terus. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa ngono kae. Lu kadang ngono kadang ya gak. Itu menengke yang Jombang ini nyenengke tenan. Ki Gusti Allah ngeluh gitu loh. Wong Jombang ya Gus Dur tadi presiden ini disiapkan karpet merah di stasiun karena turun dari stasiun terus jalannya diaspal. Tukang becak alah wong pijak masuk ero abang ta ijo ngono. Tukang becak niku lho Allah wong Jombang niku masyaallah mulane lahir menungso aneh-aneh. Abu Bakar Ba'asyir Jombang, Gombloh Jombang, Gus Dur dhewe Jombang, dan saya mengasuh mereka semua. Aku dhewe sing alim gitu loh. Aku dhewe sing alus, sing penak. Coba Gombloh, Asmuni, siapa meneh? Ponari terkenal tapi pasiennya ndak ada yang orang Jombang. Wong Jombang nggak percaya dapurane Ponari. Ngono arek-arek Jombang. Nyun sewu tak tambah sedikit soal Jombang. Ada caleg, karena musim caleg ini. Wah, gambarin perapatan tukang becak karo ngonteli mesa mesem dapurane. Lah, raine arek-arek ngene nyalek. Wong nek nising nggo pecut ae. Maksudnya pripun Pak kok ngising lho? Nggih nek nising nggo pecut niku katoke ganteng ngoten niku. Lho maksudnya ngising nggo pecut. Lah nggih nek nising ten kali nika lho dodok. Terus mari ngono banyune sir-sir ten bokong nika. Terus mungkin nek taeke mili terus enten iwak kate notol niku pun nggo pecut wonge. Ayo. Dadi iwak wae ora entuk notol taine apa meneh duwite. Itu loh. Itu humor tingkat sangat tinggi dari Jombang. Jadi di antara kita sekarang tinggal di sing gawa pecut kan gitu. Angger ana wong pelit iki berarti nising gawa pecut aja nambuh tenan iki dagelan Jombang iki masyaallah. Oke, bismillah. Waktu tidak banyak. Sekarang yang terakhir, ini beliau ini sudah berkolaborasi dan berada di Jogja. Sekarang kita akan membawakan gini. Jadi dunia akan berdamai. Insya Allah tidak terjadi peperangan antara Israel melawan Iran. Ya, kalau Israel lawan Iran berarti akan ada perang dunia ketiga. Dan insya Allah tidak akan terjadi lah. Paling yo cilik-cilian lah. Itu ya. Mereka tidak tahu Pakistan juga punya kekuatan nuklir dan senjata yang luar biasa. Untuk wong Islam bingung nek ono perang Israel lawan Iran, soalnya nek Israel lawan Iran, Arab Saudi mesti belani Israel lah. Wong Islam Indonesia lah bingung toh. Wah, iki piye iki? Malah pokok ini benci Yahudi kaya yo. Wah, wong Islam Indonesia benci Yahudi, aku ya kan rasa benci Yahudi toh. Rasa benci sapa-sapa toh. Apa wae aja kok benci, wis apa wae aja kok benci, wis tresno wae lah wis. Kena doleki apike. Aku nek benci wong Yahudi, Nabi Ibrahim nesuno. Wong ke putune Nabi Ibrahim, angger kowe salat nyebut jenenge mbae. Tahiyat Allahumma barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ngoten nek sembahyang. Terus Ibrahim kok jarik ora seneng putuku. Nyebut jenenge putuku. Apa meneh lenduding niku nek wong Islam ngeten iki sakniki pun bertengkar aja meneh Islam musuh Kristen. Sakniki nek Islam Kristen wis rada ora populer nek arep kerengan. Sing populer antara Islam kali Islam Romo. Dan iku temane kudu sing desa-desa. Kudu misale nduding iki ndudinge piye nek tahiyat. Ngene pirang derajat. Ngene. Ah iki nasnya beda-beda, dalile beda-beda. Ana sing tahiyat asyhadu alla ilaha illallah terus atahiyat begitu asyhadu alla ilallah lagi ngene iki. Waktu atahiyat isih meneng.
asyhadu alla illallah. Ngeten enten malih sing mulai pertama pun ngeten. Begitu asyhadu alla illallah ndredeg. Ana sing langsung at-tahiyatu lillah ndredeg terus. Wah macam-macam. Wah niku alirane beda-beda. Usaha niki macam-macam, ana aliran ukhuwah, ana LDII, ana MTA, ana macam-macam. Biyen NU Muhammadiyah aku bingung, saiki ana akeh banget. Lah saya kan di NU dituduh Muhammadiyah, di Muhammadiyah dituduh NU. Karena saya dulu sekolah Muhammadiyah, saya punya kartu anggota Muhammadiyah. Maka orang NU nuduh lah, cak Muhammadiyah, ning aku lak selawatan. Ning Muhammadiyah ora percaya aku lah. Duwe kartu Muhammadiyah ning kok selawatan kaya wong NU, sok tahlilan barang. Ngono kuwi. Akhirnya kan aku bingung Romo, saya ini mau ke NU apa Muhammadiyah? Akhirnya sudah saya sowan ke Kanjeng Nabi saya. Cak dodok lawangi Kanjeng Nabi niki urgen niki, darurat niki. Iki nek mboten Indonesia bentrok, ana apa nun? Itu buka jendela kae ana apa nun? Ngoten. Kula niki bingung. Kula niki ten Indonesia niki kula niki jedak kali sinten mawon, kula niki pokoke kabeh menungso kula srateni, kula gedhekke atine, kula kei optimisme hidup, wis pokoke apa wae kudu marake kowe kuat. Kowe duwe duit dadi kuat, kowe ora duwe duit dadi kuat. Kowe seneng atimu kuat, sel-selmu kuat, jasadmu kuat. Kowe sengsara dadi luwih kuat, pokoke apa wae marake uripmu luwih kuat. Wah, ngono kan nggih. Lah terus napa kowe rene? Kula niki lho bingung, kula niki sayane mlebet NU apa Muhammadiyah. Ngono aku. Terus Nabi Muhammad bingung. Lho kok bingung jenengan? NU iya apa? Ngono kuwi. Nabi Muhammad ora ngerti NU.